Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam. Yang saya hormati Bapak Sekcam Lolak, Bapak H. Manopo SE. Yang saya hormati Ibu Kasih PMD, Ibu Hirawati Ponto. Yang saya hormati, baiklah Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang. Rasa syukur juga kepada kita semua pada kesempatan ini dapat hadir bersama-sama di sini dalam rangka Musdes Rembuk Stunting dan penyusunan RKP Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Lango. Jadi Bapak Ibu, artiannya adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Itu yang kita baca di Google. Tapi sebentar nanti ada DP tim ahli yang menjelaskan. Jadi untuk lebih detail lagi. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu penting bagi kita untuk bersama-sama berkolaborasi, duduk dan menemukan solusi yang tepat dalam upaya mencegah dan mengatasi stunting ini. Jadi Rembuk hari ini adalah momen yang pas untuk kita semua untuk kita mendiskusikan berbagai langkah nyata yang dapat kita ambil bersama. Seluruh peserta Musdes yang kami sangat banggakan. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa musyawarah desa ini dalam 1 tahun akan terjadi 2 kali. Pertama rembuk dulu lewat gagasan, usulan dan lain sebagainya. Selanjutnya ini dibungkus dan disimpan sebagai dokumen, dan seterusnya menunggu petunjuk dari Badan Perencanaan Daerah untuk dijadwalkan kembali sebagai dokumen penetapan. Penetapan dalam arti bahwa nanti akan ditetapkan untuk penganggaran tahun 2024. Itu yang orang lakukan di tahun 2024 ya. Itu dibahas sejak dari tahun 2023, dibuka waktunya dimulai sejak pertengahan tahun, atau perencanaan itu menurut undang-undang dibuka dari bulan Juli sampai dengan selesai. Perencanaan desa ya. Jadi posisi pelaksanaan itu posisi Januari sampai dengan Desember, itu adalah posisi pelaksanaan kegiatan. Ya. Tahun-tahun kemarin orang memang alhamdulillah semulai ada perubahan ya. Yang biasanya orang kalau di tahun-tahun sebelumnya biasanya ini baru kebanyakan banyak yang baru mau proses tahap 1, tahap 2 ya. Hari ini ada juga yang proses pengajuan dana sampai dengan tahap 3. Artinya ada proses langkah maju dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolang Mongondo, khususnya di Kecamatan Lolak, bahwa orang mulai mengikuti tahapannya ya. Jadi proses perencanaannya kita mulai. Nanti di saat bulan Desember kita akan musyawarah lagi untuk menetapkan apa yang akan orang laksanakan tahun 2023. Kita kembali perencanaan desa oleh pemerintah desa ya, setiap 6 tahun 1 kali, atau biasa orang sebut itu RPJMdes ya. Itu perencanaan setiap 6 tahun 1 kali, setiap periode Sangadi ya, pelantikan Sangadi. Dibuat perencanaan desa setiap selama masa kepemimpinan dari Sangadi terpilih. Setiap tahunnya ada yang namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Kalau di RPJMdes dia muat banyak usulan selama 6 tahun, di RKP kita bagi mana usulan-usulan yang dibuat dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sampai dengan selesai. Jadi tidak mungkin juga kan mau langsung terdanai selama kurun waktu 6 tahun sampai perencanaan, tidak mungkin mau langsung terdanai di 1 tahun anggaran. Setiap tahun ini dibahas DP. Lalu yang ketiga menyangkut tentang bagaimana mereview kembali yang sudah disusun oleh pemerintah desa yang namanya RPJMdes 6 tahun perencanaan tingkat desa, itu direview.
Kira-kira kegiatan mana yang sudah diakomodir oleh pemerintah desa tahun-tahun sebelumnya dan sudah berkurang jumlah kapasitas dan sudah berkurang total dalam pembangunan, misalnya contoh drainase di RPJMD 1000 meter, tahun sebelum sudah kurang 200, tahun ini sudah kurang 200, berarti tinggal soalnya sampai 1000 meter di RPJMD. Itu direview kembali dalam sisi pembangunan dan kemasyarakatan tingkatan desa. Hari ini lansia, karena di Posyandu ada lansia, ada balita, dan ada baduta. Jadi tiap bulan kami ada laporan, ada pendataan. Dan alhamdulillah dari jumlah sampai sekarang, jumlah bumil atau ibu hamil 12 orang, baru lansia 139 orang, itu dari dusun 1 sampai dusun 4, baru 0 sampai 2 tahun 40 orang, 2 sampai 6 tahun 87 orang. Jadi itu jumlah balita dan baduta serta lansia yang kami data. Lansia 60 tahun ke atas. Jadi untuk diharapkan kepada Bapak Ibu bahwa dalam Posyandu kami telah melaksanakan tiap bulan. Cuma dalam jumlah yang kami data tidak sesuai dengan kehadiran yang ada. Kami telah berupaya selaku KPM dan kader sosialisasi dengan masyarakat yang ada. Cuma lain takut kasih yang dorang pe anak kata mau suntik apalah, torang kasih sosialisasi cuma sebegitu orang, mana yang torang pe kemampuan itu torang sampaikan. Baru yang kedua mengenai Polindes. So 1 tahun lebih ini torang Posyandu di balai desa. Karena Polindes alhamdulillah sekarang ini sudah ada, cuma DP bangunan ada, tapi kekurangan di situ kalau orang belum pakai gunakan. Pertama akses jalan, kalau musim panas begini mungkin kering, sementara di Posyandu ada ibu hamil, kalau kering begini masih bagus berjalan akang, boleh berjalan kaki. Dari cuma sampai di Giringan situ ada paping. Seterusnya itu kalau musim hujan kasih yang pecek. Yang pertama. Baru kedua Polindes yang ada cuma bangunan. Yang kekurangan situ pertama air bersih. Air bersih ada, cuma DPDAP yang sudah ada dengan yang sekarang kader-kader dianjurkan oleh petugas kesehatan mesti ada meja tiap kader, sementara orang kader ada 5-6 dengan kita. Cuma 1 meja mau pakai sampai sekarang. Yang lain belum ada meja. Itu pun di balai desa. Nah, kedua alhamdulillah kalau makanan tambahan seperti susu itu alhamdulillah so ada, biar 1 tahun mungkin 3 kali kasih susu makanan tambahan dengan uang tambahan makanan untuk balita dan baduta. Tapi kami selaku mewakili dari kader bukan meminta, tapi ini sekedar informasi bahwa anggaran yang diberikan oleh desa pada kami untuk membeli makanan tambahan sama dengan kasih yang biar cuma bikin kola atau apa tidak mencukupi. Karena sekarang kan ada lansia lagi meminta makanan tambahan, sementara untuk balita dan baduta tidak cukup, orang menggunakan. Jadi kalau boleh mau tambah akan sadiki dari kalau mungkin bulan-bulan selain Februari dengan Agustus itu banyak yang hadir. Kalau bulan-bulan yang lain cuma sadiki. Kadang mau banyak, kadang sadik. Kalau dorang apa dengar susu atau ada makanan tambahan yang talebe, dorang banyak lagi mau hadir. Jadi Posyandu tabaku dapa dengan rapat di balai desa. Akhirnya berpacu dengan waktu. Torang
Jadi kalau boleh diutamakan dulu Polindes, itu jalan, dan fasilitas yang ada. Hanya itu laporan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya dua yaitu di bidang olahraga dan budaya. Kemudian yaitu dana-dana, mengadakan baju dana-dana sedangkan dia punya orang yang badannya sebenarnya ada. Betul. Itu yang kurang pikirkan. Baru kedua, lapangan olahraga. Sekarang adik-adik kita membuat kegiatan hanya meminjam lokasi. Jadi jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas urusan stunting sebelum ke lain-lain. Jadi masukan saya, apa yang bisa dianggarkan oleh dana desa seperti pengadaan bahan apa tadi itu, bahan tambahan asupan makanan itu dilanjutkan dan ditambahkan biaya. Jangan cuma sebatas habis diusul, tapi memang harus. Kemudian masalah sanitasi, kelanjutan daripada ini jaminan supaya stunting ini nyandak mau ulang balik, yaitu sanitasi usahakan biar cuma 1 tahun 3 tahun paling cepat 3 tahun 1 kali harus ada fogging. Itu usul fogging, pengasapan ini supaya nyandak ini menyangkut stunting toh, jadi supaya berkelanjutan. Oke Pak, makanan tambahan. Iya. Kemudian masih lagi menyangkut itu, apa yang kurang di fasilitas Polindes itu juga harus usul saya supaya itu jadi prioritas juga. Contoh sama dengan biar cuma tempat tidur, jangan ada ibu hamil. Jadi jalan yang tidak terlalu prioritas. Yang penting fasilitas kesehatan itu. Terima kasih untuk sementara, nanti berkelanjutan. Cerita stunting, apa ini stunting? Sebenarnya stunting itu gizi buruk. Nah, itu yang tolong pikirkan. Kalau fasilitas itu ya fasilitas posyandu itu kelengkapan. Sekarang kan tadi kan dibahas oleh kecamatan tadi kan mengenai gizi. Bagaimana memikirkan torompe anak Indonesia ini yang gizinya buruk? Seperti apa? Kenapa dia tingginya memang begitu terus? Dari lahir begitu terus, itu yang tolong pikirkan. Karena ada beberapa anak yang ada di sini, makanya jangan bercerita bahwa orang ini di desa Lotong Melawang tidak ada stunting, ada. Ini, jadi jangan sampai bercerita stunting ini zaman dengan ada ikut calon gubernur. Pokoknya dia kasih makan Jo. Ini cerita. Jadi misalnya dia biasa yang karena ini gizi buruk ini biasa hamil, misalnya dia belum cukup umur, kaki dia mengalami hamil, itu dia mengalami gizi buruk DP anak itu. Jadi bagaimana caranya orang mengatasi supaya anak Indonesia itu lahir sehat dan seperti itu. Jadi itu yang orang pikirkan, karena ini menyangkut gizi ini dia, supaya orang anak, karena sekarang ini anak Indonesia kan paling banyak tinggi sekarang sudah tinggi, pendek. Contoh kira, saya SMP dulu orang tinggi, sekarang pendek SMP paling tinggi 1 meter lebih, paling 1,20 meter anak-anak laki-laki sekarang. Nah itu jadi orang pikirkan DP gizi dulu, bagaimana gizi buruk yang ada di Lotong Melawang seperti itu. Jadi langsung